Film ini berkisah seorang perempuan bernama Tari. Meski hidup mewah sebagai anak seorang konglomerat, Tari berjuang merawat ibunya yang bernama Mirna yang mengalami keguguran berkali-kali. Peristiwa tersebut membuat kondisi Mirna menjadi tidak sehat. Namun anehnya, setelah menjalani pemeriksaan medis, dokter tidak menemukan tanda-tanda adanya kelainan. Hal ini pun membuat Tari menjadi curiga dan bertekad untuk menyelidiki peristiwa misterius yang menimpa ibunya. Seperti apa keseruan filmnya? Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Tari yang membawa ibunya ke rumah sakit karena mengalami pendarahan yang hebat. Untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, akhirnya si dokter melakukan tindakan medis dengan mengangkat janin dalam rahimnya. Singkat waktu, dengan perasaan sedih lalu Mira bertanya kepada Anwar, mengapa setiap mengandung anak laki-laki ia selalu mengalami keguguran? Mungkin Tuhan belum berikan kita kesempatan lagi untuk punya anak. Bahwa kandungan kamu itu lemah, Mirna. Keesokan paginya, mereka kedatangan tamu bernama Suban. Soal rumah warisan. Rumah itu tidak akan pernah dijual. Ya saya mau ambil bagian saya kalau rumah itu udah terjual. Ya ampun, gue kangen banget tau gak sih sama lo. Urusan kerjaan bisa lah gue handle. Gak apa-apa. Untuk mengisi hari libur, Tari mendatangi kantornya yang berfokus di bidang iklan. Rupanya Tari ingin bekerja sama dengan perusahaan ternama yang bernama PT Lorojoro Buwono. Saat rekan kerjanya bernama Napi memperlihatkan profil pemilik perusahaan tersebut, Tari mengatakan bahwa nama itu tidak asing lagi di telinganya. Suban. Lalu Tari memberitahu kepada ayahnya bahwa kondisi ibunya semakin parah. Tari menyarankan bahwa ibunya agar dibawa ke rumah sakit. Tari merasa ada yang tidak beres karena ibunya sering mengigau dengan memanggil namanya Suban. Saat Tari dan ayahnya melihat kondisi ibunya semakin memburuk, Tari mengatakan kepada sang ayah, jangan-jangan ibunya dipengaruhi oleh ilmu santet. Jangan-jangan ini santet. Biar papa yang cari solusinya. Saat Tari sedang berada di kamar, tiba-tiba rekan kerja Tari menelpon agar segera memeriksa rancangan desain iklan terbaru mereka. Saat membuka laptopnya, ia dikejutkan dengan jendela kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Hah? Emang ngapain di luar? Namun saat Tari keluar, tiba-tiba ibunya menghilang. Rupanya si ibu berada di kamar, lalu siapa yang berada di luar tadi? Di waktu yang sama, seorang dukun membacakan mantra untuk menyihir Anwar. Rupanya asisten Anwar bernama Sonia sengaja menggunakan ilmu gaib untuk memelet Anwar agar tergila-gila padanya. Jadi, ini benar? Benar, Eyang. Kembali kepada Tari, di mana ia belum bisa tidur karena menjaga ibunya di kamar. Saat itu juga Mirna mulai batuk-batuk, seperti mau muntah. Dengan perasaan panik, Tari pun langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Lalu Tari menjelaskan kepada sang ayah bahwa ibunya memuntahkan segumpal rambut. Singkat waktu,
Lalu Tari menelpon Tini agar segera menyiapkan pakaian ganti dan segala keperluan ibunya untuk digunakan di rumah sakit. Saat Tini mempersiapkan keperluan majikannya, tiba-tiba ia mengalami keanehan. Pagi harinya, Tari tidak sengaja melihat Suban. Lalu ia meminta Napi untuk mengikutinya. Suban ternyata ke rumah peninggalan orang tuanya dan masuk ke rumah itu dengan melompati pagar. Lalu Tari menjelaskan kepada Napi, jika Suban adalah adik ayahnya yang selalu mendesak agar rumah peninggalan neneknya dijual. Di waktu yang sama, Sonia mengantarkan kopi hangat ke meja kerja Anwar. Beruntungnya Anwar buru-buru pergi karena harus kembali ke rumah sakit. Ia sama sekali tak menyentuh kopi buatan Sonia. Sesampainya di rumah sakit, Tari kembali mendesak ayahnya. Jika penyakit ibu berasal dari non-medis, ia curiga bahwa penyebab semua ini adalah Suban. Di waktu yang sama, terlihat rekan kerja Tari masuk ke rumah Tari. Saat itu juga, ini seorang pembantu mengikuti Napi. Rupanya Napi ingin mencari kuburan janin yang dikubur Anwar. Rupanya Napi melakukan itu untuk mempertahankan kekayaan dan juga kejayaan perusahaan Nyi Gendis. Tak berhenti sampai di situ. Rupanya juga Napi mendatangi rumah sakit. Ia diam-diam masuk ke kamar Mirna di saat Tari sedang keluar. Kedatangan Napi ke sana untuk mencabut rambutnya Mirna, guna melengkapi sesembahan ritual mereka. Lalu ritual pun dimulai. Pepundhenku, terimalah persembahanku. Kembali kepada Mirna, terlihat ia diserang oleh arwah santet yang dikirim oleh Nyi Gendis. Saat yang sama, Tari merasa shock ketika melihat ibunya meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Malam itu juga, mereka langsung memakamkan jasad Mirna. Kemudian scene beralih, terlihat Suban memasuki rumah warisan mereka. Saat itu juga, Tari langsung memukul kepala Suban sampai ia jatuh pingsan. Saat tersadar, tubuh Suban sudah diikat. Lalu Tari menyalahkan Suban atas apa yang menimpa ibunya. Bahkan ia menuduh Suban sebagai pelaku praktik ilmu hitam hingga membuat ibunya meninggal. Lalu Suban menjelaskan jika sebenarnya ia curiga dengan Anwar karena kekayaan sang kakak tiba-tiba meningkat dengan sangat drastis. Ia sudah menduga sejak lama jika Anwar melakukan hal musyrik di rumah orang tua mereka. Di tempat lain, Anwar menemui Gendis untuk meminta penjelasan mengapa Mirna yang harus dijadikan tumbal. Lalu Nyi Gendis berkata, jika Anwar lupa memberikan persembahan untuk iblis pujaan mereka. Sementara itu, Tari berusaha membuktikan omongan Suban dan memeriksa kitab di sekitar tempat ritual itu. Tak disangka, judul kitab adalah Loro Joro Buwono. Tari ingat dengan nama perusahaan itu yang dimiliki oleh wanita bernama Gendis. Lalu ia menelpon asistennya agar segera mengirim profil perusahaan Loro Joro Buwono. Di sisi lain, Anwar melakukan negosiasi dengan Gendis untuk mempertahankan kekayaan tanpa harus ada tumbal.
Ia memohon agar keluarganya tidak dikorbankan lagi. Lalu Gendis mengingatkan Anwar pada masa sulitnya, yaitu saat Tari masih duduk di bangku SMA. Kala itu Gendis hadir sebagai donatur yang membayar uang sekolah Tari sampai lulus. Kemudian scene beralih, terlihat Nabi sedang menggali kuburan Mirna untuk melancarkan aksi selanjutnya. Ia mengambil kain kafan dari jasad Mirna untuk diserahkan pada Gendis. Sementara di sisi lain, Tini mulai dihantui oleh suara tangisan bayi. Pada saat itu juga, Tini harus mati mengenaskan. Singkat waktu, terlihat Suban menjelaskan kepada Tari bahwa Tini sedang mengandung anak ayahnya. Hal itu dilakukan karena Tini butuh sejumlah uang untuk melunasi hutang keluarganya. Anwar melakukan itu agar kekayaan yang ia miliki akan terus bertambah. Mendengar penjelasan Suban, lalu Tari menelpon ayahnya, namun sayangnya tidak bisa terhubung. Rupanya Anwar masih berada di rumah Nyi Gendis untuk melakukan negosiasi agar tidak ada lagi tumbal dalam keluarganya. Namun Nyi Gendis mengatakan jika perjanjian dibatalkan, maka nasib Anwar akan jatuh lebih miskin dari sebelumnya. Tak berselang lama, Napi muncul dan memukul Anwar sampai pingsan. Kemudian scene beralih, terlihat Tari dan Suban mendatangi rumah Nyi Gendis. Kembali kepada Nyi Gendis, saat itu juga Nyi Gendis memulai ritualnya. Namun di luar dugaan, rupanya Anwar tidak mengikuti arahan Nyi Gendis, ia malah menusuk Nyi Gendis. Saat itu juga ketegangan mulai terjadi. Namun saat Napi membakar patung pujaan mereka, tiba-tiba arwah iblis mulai merasa kepanasan. Dan saat itu juga Tari menghabisi arwah Nyi Gendis dengan kapak, hingga membuat arwah itu lenyap untuk selamanya. Dan film pun selesai.